sejak kejadian hari Sabtu itu kan saya nggak boro-boro mikirin bikin konten gitu ya, fokusnya adalah ke Molo. Baru banget tadi sebelum kita onin kameranya, saya bilang sama Dadung, gue tuh sebenarnya kayaknya sempet syuting konten hari Jumat belum tayang, dan kontennya itu adalah tentang Molo. Halo, apa kabar Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko, dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Konten ini di syuting di hari Selasa. Bener ya, Dong? Selasa. Tanggal 12 April 2022, sekarang jam setengah 3 sore. Saya sebenarnya nggak berencana untuk bikin konten dengan alasan-alasan khusus, alasan-alasan pribadi saya, Cat Lovers. Tapi buat teman-teman yang follow Instagram saya, Instagramnya Kucing Om WP, pasti tahu dalam 2 hari ini tuh ada kejadian yang kayaknya nggak fair kalau nggak saya ceritain ke teman-teman di YouTube juga. Jadi saya usahain untuk ceritain mungkin lebih detail daripada apa yang saya ceritain di Instagram ya, karena kita bisa punya ruang yang banyak untuk cerita-cerita. Jadi, Cat Lovers, saya tuh baru aja ngalamin kedukaan. Geng Gembrot sama saya baru aja ditinggal sama Molo. Molo pergi mendadak kemarin, tanggal 11 April 2022, ninggalin kita. Saya yakin teman-teman juga banyak yang kaget banget, apalagi saya, karena saya juga kaget banget, nggak siap sebetulnya untuk berada dalam kondisi yang kayak sekarang gitu, yang tiba-tiba biasanya saya main sama Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi, sama Kira, terus mendadak sekarang saya nggak bisa menyebutkan nama Molo lagi. Saya sejujurnya nggak pengen cerita-cerita, nggak pengen mengekspos cerita kagetnya, tapi ya harus saya akui bahwa sama seperti kalian, saya juga kaget karena tiba-tiba ditinggal sama Molo kayak sekarang. Terus Gitu. Om WP gimana nih keadaannya sekarang Om WP? Soalnya tadi Dadung datang ke sini kayaknya auranya sedih banget gitu ya Om. Iya, udah pasti. Jadi kalau ditanya sekarang kondisinya Om WP kayak apa, kondisi saya tuh saya berusaha untuk oke. Tapi sejujurnya sekarang masih agak linglung, dan saya masih akui bahwa saya sebenarnya nggak dalam kondisi yang normal. Saya juga udah bilang sama Dadung, kalau bisa saya istirahat dulu sampai hari Rabu. Jadi saya cuma minta sampai besok doang untuk nggak ngapa-ngapain, tapi fokus ke ngurusin Molo ini aja. Tapi ya Cat Lovers, ini adalah kejadian pertama saya ditinggalin antara saya pengen nyebut kucing sama saya pengen nyebut anak. Beratnya Dadung, nggak kuat gue. Kita kasih Om WP dulu waktu sebentar ya Cat Lovers ya. Emang sedih banget, soalnya Dadung juga sedih kok kehilangan Molo, apalagi Om WP. Ya Om WP yang kuat ya.
Iya cat lovers, maaf ya, ini saya sebenarnya benar-benar asli nggak pengen bawa. Pertama saya nggak pengen bikin konten. Dua, saya nggak pengen bikin konten kayak begini gitu. Tapi kalau tadi ditanya kondisi saya kayak apa, saya berusaha kuat. But I'm not in a good position lah sekarang. Tuh. Jadi yang sekarang saya usahain adalah saya berusaha mencerna. Ini puasa-puasa Om WP nangis. Dadang juga nangis Om, sedih Om. Sabar ya Om. Kita semua juga kehilangan Molo. Saya tuh berusaha cerna, cat lovers. Berusaha berpikir logis untuk ngelewatin kedukaannya. Berusaha banget. Tapi ya, saya mesti jujur bahwa nggak gampang. Jadi mungkin ini pelajaran kali ya cat lovers ya. Ini pelajaran. Saya sebenarnya pernah bikin konten cara menghadapi kedukaan ketika ditinggal. Gue nangisnya kalau gue ngomong antara anak sama kucing. Dong. Mulut tuh udah kayak anak saya cat lovers. Sendiri ya Om. Dulu waktu bikin tips mengatasi duka ditinggalkan anak bulu tuh kayaknya gampang gitu ya cat lovers. Tapi pada saat kita ngerasain benerannya tuh not easy, nggak gampang. Iya, tapi saya tahu yang kadang-kadang bikin saya berhenti nangis itu adalah bahwa saya tuh ngerasa Molo tuh energinya tuh relax, santai, happy, nggak pernah marah, nggak pernah berharap apa-apa. Dan saya tuh ngerasanya kalau saya nangis kayak ngebebanin Molo meskipun Molo udah nggak ada di sini. Anyway, ya tadi kalau pertanyaannya Dadung Om WP sekarang kondisinya kayak apa, ya kayak begini deh. Berusaha kuat tapi nggak gampang cat lovers. Jadi saya nggak perlu dikuat-kuatin sama orang lain sebenarnya. Saya tahu saya bisa ngasih energi buat bikin saya kuat sendiri. Tapi mungkin ya butuh waktu aja gitu ya untuk mencerna, karena ini semua terjadinya tuh cepet banget cat lovers. Nah, kalau boleh tahu Om Opi bisa nggak kira-kira cerita waktu kejadian itu seperti apa sih Om? Kayaknya memang waktu itu kan Dadung juga kaget ya, baru dikasih tahu terus besokannya Molo udah nggak ada. Iya. Semua juga kaget sih. Iya, jadi nggak ada yang tahu memang, bahkan Dadung pun baru taunya adalah setelah Molo udah dirawat di klinik gitu ya. Jadi ini semua itu terjadinya cepet banget cat lovers. Jadi hari Sabtu itu situasinya masih normal, masih kayak biasa deh, masih relax, weekend yang bisa kita nikmatin bareng-bareng di rumah ini hari Sabtu. Dan Molo tuh juga nggak nunjukin tanda-tanda gimana-gimana, biasa banget ya Molo lah ya, tidur ini apa segala macam, masih main-main. Terus jadi hari Sabtu itu saya ada acara buka bersama sama sahabat-sahabat lama saya di Popsel. Saya tuh nggak pernah pergi acara buka bersama, jadi baru hari itu. Selama ini tuh saya selalu selama puasa tuh saya selalu di rumah. Dadung tahu lah kalau saya nggak pernah kemana-mana gitu ya. Jadi itu adalah pertama kali saya keluar rumah hari itu. Saat keluar rumah tuh seperti biasa saya selalu nyiapin semuanya. Dan yang paling saya ingat di hari Sabtu itu jam 5 sore saya tuh baru mau pergi dari rumah setelah saya ngebersihin box. Dan saat saya ngebersihin box itu Molo pakai boxnya. Dan ya kayak biasa aja, cat lovers juga tahu kan Molo tuh suka nggak nutup pupnya segala macam. Jadi saya juga bilang sama dia, kamu kenapa sih masih nggak selalu
ngasih nggak nutup pupnya gitu dengan bercanda-bercanda. Itu obrolan saya sama Molo, bukan marah, bukan. Terus Molo pup seperti biasa normal, dan seperti biasa nggak ditutup juga. Jadi saya tutup semuanya, saya bersihin semua boxnya, 2 box bersihin semua, saya pastiin makanannya ada semua. Terus saya pergi buka bersama di PI Mall. Udah buka bersama, nggak ada feeling apa-apa. Cuman waktu pulang buka bersama itu, pikiran saya cuman gini, Molo tuh kan nggak suka makan wet food. Jadi di rumah ini stok wet foodnya masih ada. Aduh, gue nggak suka deh Dung. Gue nggak suka deh kayak gini. Jadi gimana? Oke. Jadi pas pulangnya, saya tuh ingat Molo. Molo tuh makanannya dry foodnya habis. Jadi di sini tuh yang masih ada stoknya adalah wet foodnya. Jadi dry foodnya Molo tuh habis, dan saya tahu Molo tuh nggak suka sama makanan. Jadi Kira tuh punya dry food khusus Kira. Leon, Pito, Rumi sama Cimoy itu makan wet food. Nah yang nggak bisa makan wet food kan Molo. Jadi saya tuh abis buka bersama, saya mampir dulu ke S Hardware. Karena saya tahu di S Hardware itu ada makanan kering yang disenengin sama Molo. Jadi saya mampir tuh ke sana. Saya tahu, saya biasanya saya tuh nggak pernah beli makanannya Molo itu di mall. Saya beli makanannya Molo, saya pulang. Saya sampai rumah tuh sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam yang saya temuin tuh cuman Pito. Jadi di luar tuh yang saya temuin cuman Pito, Leon, semuanya tuh ada nyambut saya. Kecuali Molo yang nggak ada. Jadi saya beresin si kakak-kakaknya, kucing-kucing saya yang lain, karena mereka mulai lagi makanan apa segala macam. Udah selesai, saya cari Molo tuh nggak ada. Terus saya tuh masuk ke dalam, baru saya lihat bahwa di pojokan, kalau Cat Lovers tahu, di depan lemari saya tuh Molo tuh udah tidur. Posisinya tuh tidur kayak biasa sebenarnya, tapi saya tuh ngelihat di depannya Molo tuh kayak ada sisa kotoran kecil gitu. Saya pikir dia hairball, karena nggak ada baunya sama sekali. Terus saya deketin hidung saya, oh ternyata pupup. Jadi saya bersihin. Terus saya bilang, ini kok kamu ada pupup di sini sih gitu. Dia diam aja tuh ngeliatin saya, matanya tuh masih kayak biasa. Terus dia ngeliatin saya, terus kok dia nggak bergerak. Nah, di situ saya mulai panik. Terus saya angkat, ternyata dia tuh udah kayak nggak bisa bergerak dari tempat itu karena kaki belakangnya tuh udah lumpuh. Jadi kaki belakangnya tiba-tiba disfungsi. Saya angkat ekornya, ada sisa pup di situ juga. Dan pas saya angkat, sisa pupnya tuh ada darahnya. Itu saya udah mulai panik banget tuh. Saya tuh nggak jijian. Jadi udah kalau udah kayak gitu, udah saya bersihin semuanya. Saya ambil gunting, saya guntingin satu-satu tuh kotoran-kotorannya, saya lap pakai tisu. Dilap pakai tisu, darahnya banyak. Itu udah mulai saya panik lagi. Sampai sama dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Setiap kali saya bersihin tuh pupnya banyak. Pokoknya intinya adalah malam itu tuh saya bersihin itu semua sisa pupnya dia. Sambil kebingungan kan kenapa ini tiba-tiba kayak gini lumpuh. Terus udah saya bawa ke jadi saya tuh sempat pertama telepon dokter Eka malam-malam. Saya sumpah nggak enak banget dokter Eka-nya pet-vet. Saya nggak enak karena buat saya ini saya tuh selalu kejadian ngegangguin dokter Eka untuk Kira juga selalu hari Minggu malam gitu. Saya coba telepon, nggak diangkat. Terus abis itu saya WhatsApp, saya bilang emergency, apakah saya boleh minta izin untuk telepon. Belum dibalas juga. Saya paham karena itu jam 10 malam Cat Lovers hari Minggu. Abis itu saya karena udah bingung, akhirnya konsultasi ke platform online. Jadi saya cari platform online, terus saya konsultasi cari ada dokter hewan yang ada di situ.
Tapi karena bentuknya online kan, nggak clear gitu. Karena menurut saya di kepala saya ini emergency, tapi di kepala dokternya yang nggak ngeliat ini tuh ngerasanya kayak ini tuh penyakit biasa. Saya tuh cuma disaranin ngasih obat cacing. Terus saya bilang sama dokternya, dok, molo kucing saya ini tuh baru 3 hari yang lalu. Jadi memang 3 hari yang lalu tuh jadwalnya mereka minum obat cacing, dan molo tuh baru obat cacing. Jadi ini tuh posisinya tuh bukan sesimpel obat cacing gitu. Ya udah, akhirnya saya ngerasa kayaknya ini harus segera ditanganin. Akhirnya saya bawa molo ke saya search karena PetVet nggak buka 24 jam. Jadi saya search klinik di Jakarta yang buka 24 jam. Saya temuin kliniknya, saya lupa nama kliniknya ya, maaf, tapi buat cat lovers yang butuh pertolongan 24 jam, klinik ini saya rekomendasiin, oke pelayanannya. Saya lupa namanya, pokoknya dia di Jalan Kamboja nomor 2. Tolong kalau cat lovers tahu, ada klinik hewan di situ, ya itu tempat saya periksain molo pertama kali. Jadi saya bawa molo ke sana. Pada saat di mobil, dokter Eka telepon. Jadi dokter Eka telepon, intinya dokter Eka tuh menyarankan saya ya udah periksa aja ke dokter karena PetVet tutup, ke klinik itu, karena menurut dokter Eka juga saya kenal sama orang-orang di klinik itu. Nanti saya kasih tahu apa yang mesti dikerjain gitu. Jadi dokter Eka tuh akhirnya ngerekomendasiin bahwa molo itu harus dikasih painkiller untuk ngurangin rasa sakitnya dia. Dokter Eka WhatsApp ke saya. Jadi dokter Eka tuh baik banget, ngebantuin saya di saat saya lagi panik gitu. Terus saya sampai di kliniknya. Tolong lihat deh dong. Gue kayaknya iya. Saya sekalian kasih tahu aja ya, karena saya yakin cat lovers juga banyak yang mungkin butuh informasinya. Namanya Andista Animal Care. Ada Instagramnya juga. Coba gue cek dulu, takut salah mention. Iya benar. Jadi molo tuh saya bawa ke Andista Animal Care di Jalan Kamboja karena itu pilihan terakhir saya yang buka 24 jam. Saya bawa ke sana, pelayanannya baik. Pokoknya kepanikan saya tuh mulai agak reda setelah ketemu sama dokter di sana. Jadi buat cat lovers yang butuh pelayanan 24 jam bisa di-consider tuh Andista Animal Care di Jalan Kamboja. Nah, terus ketika dicek di sana itu dokternya tuh jadi lebih panik dari saya. Karena molo tuh dibuka mulutnya udah nggak ada. Jadi mulutnya molo tuh udah biru pada malam itu. Terus saya bilang bahwa molo ini pasiennya dokter Eka. Jadi saya dengan sangat hormat, boleh nggak saya share informasinya dokter Eka. Pokoknya dan dokternya terbuka sekali sama permintaan saya. Jadi nggak ada ego kliniknya gitu loh, cat lovers. Jadi saya ngerasa terbantu banget di klinik itu. Jadi pada prinsipnya dokternya agak khawatir dengan kondisi molo yang mulai pucat. Jadi kayak aliran darahnya tuh udah nggak bener. Jadi itu udah terdeteksi dari dokter di Andista Animal Care. Terus mau cek darah kan. Jadi mau cek darah, molo tuh udah dicek dari kaki belakang. Karena katanya kalau ngambil darah tuh di kaki belakang lebih gampang. Di kaki belakang nggak bisa diambil darahnya. Habis itu molo dicukur kakinya, di kaki depannya diambil darah juga, ditusuk juga, dan nggak keluar juga darahnya. Jadi cek darahnya nggak bisa. Jadi malam itu tuh kita nggak bisa tahu kondisinya molo gitu, karena nggak bisa cek darah. Karena darahnya tuh nggak keambil sama sekali. Udah diusahain. Terus dokternya bilang bahwa kemungkinan ini kayak pendarahannya internal. Jadi kan kalau dokter tuh mikirnya adalah kemungkinan terburuk gitu ya. Jadi kemungkinan tuh ini pendarahan internal. Jadi kalau mau ngejaga sampai besok, itu molo tuh perlu dirawat pakai selang oksigen dan badannya diangetin gitu. Kalau memang nggak bisa ini ya, disaranin sebenarnya mereka menyarankan untuk rawat inap.
Tapi saya tuh karena ngerasa rawat inap nggak bisa ditungguin, dan dokternya bilang gini, tapi saya juga nggak bisa jamin bahwa akan survive sampai pagi, mengingat jadi Molo tuh benar-benar udah kritis, Cat Lovers, malam itu. Jadi malam itu Molo udah kritis, karena dokternya juga nggak bisa menjamin bahwa dia bisa jaga sampai pagi. Akhirnya kita bawa pulang. Dibawa pulang, saya tuh sampai beli tabung oksigen. Jadi malam itu, hari Sabtu malam itu Molo tidur, nggak tidur sebenarnya. Molo tuh saya siapin, jadi pet kargonya saya buka, saya taruh alas, Molo tidur di situ udah nggak bisa bergerak, dan sepanjang malam itu Molo tuh saya pegangin, sambil saya pegangin tabung oksigen juga. Sambil saya pegangin tabung oksigen juga, saya cuma berharap, berdoa, Molo harus, doa saya cuma gini. Jadi saya ajak ngomong sepanjang malam itu, saya cuma ngajak ngomong gini, aku udah beli makanan buat Molo. Saya ajak ngobrol Molo. Terus saya bilang, aku udah beliin dry foodnya Molo. Molo harus janji. Molo harus janji, Molo mau ngabisin dry food ini. Sepanjang malam saya gituin terus. Dia masih punya kontak sama saya. Dan beberapa kali, kalau dia nggak nyaman sama oksigennya, dia bangun. Dia berusaha ngangkat kepalanya gitu, tapi karena kaki belakangnya nggak bisa gerak, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia cuma cari posisi aman aja. Meskipun dia kadang-kadang bisa tuh bergerak dari depan ke belakang, muter gitu, masih bisa. Sampai pagi, saya bener-bener doa. Saya bener-bener bilang cuma sama Molo mesti janji ngabisin makanannya. Karena ini dibeli cuma buat kamu. Yang lain gak ada yang makan. Itu sama saya berdoa, Tuhan tolong jaga Molo paling nggak sampai pagi. Saya cuma berharap kalau Molo survive sampai pagi, saya bisa bawa Molo ke pet vet, dan paling nggak saya bisa tes dia. Udah, Molo survive malam itu sampai pagi, anteng banget, nggak rewel sama sekali. Rumi main tuh. Nggak rewel sama sekali. Pagi jam setengah, kayaknya pada saat sahur, Dokter Eka WhatsApp saya. Terus saya bilang, Dok, saya jagain Molo, tapi saya mau bawa Molo ke pet vet besok pagi. Jadi Dokter Eka akhirnya ngatur semua timnya. Tadinya Dokter Eka bilang, saya tuh jadwalnya penuh semua appointment-nya. Jadi dia bilang dia bisa ngusahain saya masuk jam 7.30. Saya bilang, saya jangan 7.30 deh dok. Saya minta jam 6 saya udah di sana. Karena saya panik banget. Saya takut banget. Terus, iya 5:30 saya pergi ke pet vet. Saya sampai di pet vet itu jam 6 kurang kayaknya, karena pet vet masih tutup. Tapi saya dibantu masuk ke dalam. Pet vet masih dipel, tapi ada dokter Arni yang standby. Akhirnya dokter Arni datang dan periksa Molo. Aduh, udah tuh Cat Lovers. Sebenarnya saya tuh kalau ditanya pada hari Sabtu itu saya berasa Molo akan pergi atau enggak, saya nggak berasa Molo akan pergi sama sekali. Karena saya tahu, bukan saya tahu ya, saya tuh berasanya tuh Molo tuh kayak masih biasa aja, meskipun kaki belakangnya nggak bisa diapa-apain. Udah akhirnya diperiksa sama dokter Arni, diinfus pertama, jadi langsung di handle.
dokter Ani bilang pokoknya intinya penanganan pertamanya Molo langsung diinfus, dikasih oksigen, lalu diambil darah. Dan diambil darah, alhamdulillahnya pagi itu tuh bisa diambil darah. Meskipun dokter Irni juga bilang ini memang diambil darahnya susah dan nggak terlalu banyak darahnya yang keluar, tapi akhirnya bisa diambil darah. Udah, terus ruangan dokternya dimatiin, ruangan periksa dimatiin. Molo dibuka matanya, diperiksa sama senter, itu Molo udah nggak ada, reaksinya minim banget. Jadi disenterin matanya udah nggak bergerak sama sekali. Tapi masih ngelihat gitu. Terus dokter ini kayaknya udah punya feeling arah diagnosanya kemana, pegang kaki belakangnya. Nah, itu udah kelihatan. Jadi kaki belakangnya Molo itu, jadi dokter ini bilang ke saya, sebenarnya ini ada videonya, tapi saya kayaknya nggak, saya selama periksa itu tuh saya minta izin sama dokter Irni untuk kasih lihat, untuk rekam. Dokter ini memperbolehkan rekam, tapi nggak tahu nanti saya akan masukin atau nggak ke kontennya. Jadi kakinya Molo itu yang kiri udah dingin banget, udah bener-bener seperti tidak ada darahnya. Yang kaki kanannya masih agak lumayan hangat. Dokter ini udah bilang bahwa ini kritis om, gitu. Jadi kayaknya dokter ini tuh udah ngasih sedikit clue, karena mungkin dokter tahu ya ini arahnya akan kemana gitu. Udah diperiksa darah, sama akhirnya Molo di ronsen. Saya nunggu di luar. Udah habis itu ketika ronsennya udah selesai, darahnya juga udah selesai, saya diajak ngobrol sama dokter Arni. Jadi intinya adalah, saya nggak tahu nih ya, saya minta maaf sama dokter Eka sama dokter Arni kalau saya ngejelasinnya salah. Mungkin saya masih agak linglung sedikit tentang kondisi kesehatannya Molo. Tapi intinya hasil ronsennya Molo itu kelihatan tulang kakinya tuh bagus. Jadi dia itu jatuh bukan karena kecelakaan atau kepleset atau karena berantem, enggak. Jadi karena tulang kakinya tuh bersih. Ini yang pertama adalah itu. Lalu yang kedua, yang kelihatan adalah paru-parunya Molo itu ada abu-abunya. Itu kenapa pada malam itu tuh Molo nafasnya tuh udah tinggal pendek-pendek banget. Buat teman-teman yang di Instagram mungkin bisa ngelihat nafasnya Molo pada malam itu tuh pendek banget. Lalu yang kedua, dari hasil ronsennya itu ginjalnya Molo ada yang satu kecil, yang satu membesar. Lalu yang ketiga, jantungnya pun juga kondisinya nggak normal. Nah, hasil pemeriksaan darahnya itu menyimpulkan bahwa ini bukan virus. Jadi Molo itu ngedrop bukan karena kena virus, panleu atau apapun itu gitu. Jadi saya diinformasi bahwa ini bukan virus. Yang bikin saya lega dari informasi itu adalah bahwa artinya kucing-kucing saya yang lain tuh nggak akan kemungkinan untuk terpapar virusnya minim, karena ini bukan disebabkan karena virus gitu. Pemeriksaan darahnya itu. Terus yang kedua, pokoknya saya nggak tahu nih, lupa apakah dari hasil ronsen atau dari hasil pemeriksaan darah. Vonisnya adalah diduga Molo itu mengalami kondisi yang namanya saddle. Saya tuh sampai sekarang nggak pernah inget namanya. Saddle thrombosis. Saddle thrombus. Jadi Molo itu diagnosanya adalah saddle thrombus. Saddle thrombus itu adalah kejadian serangan yang dialami kucing yang ada kelainan organ. Kelainan organnya itu adalah, jadi ada penggumpalan darah. Nih saya mohon dikoreksi kalau penjelasan saya ini ternyata salah ya. Anggap saya pasien yang dapat cerita kondisi dan saya baca risetnya. Jadi saddle thrombus itu adalah kondisi kelainan organ yang biasanya, yang biasanya diidapnya secara genetis oleh kucing ragdoll jantan. Gitu. Jadi ragdoll, 3 ras yang biasanya kena saddle thrombus itu adalah Abyss, ragdoll, sama Birmans. Gitu. Dan kondisi ini tuh ceritanya sebenarnya adalah
dari jantungnya itu ada blood clot, jadi penggumpalan darah yang keluar terus-terusan, dan penggumpalan darah ini tuh akhirnya numpuk nutupin aorta dan nutupin peredaran darah dari jantung ke kaki belakang, ke bagian belakang gitu. Jadi saddle thrombus itu memang biasanya begitu terjadi menyerang, aliran darah ke kaki belakang itu hilang, langsung biasanya adalah lumpuh gitu. Jadi itu yang diceritain saddle thrombus itu. Terus saya ingat banget dokter Ardi tuh bilang bahwa ini kritis. Ini molo tuh sebenarnya sakit banget. It's very painful for molo gitu. Tapi dokter Ardi ngasih harapan juga ke saya karena menurut dia kucingnya dokter Eka tuh ada yang pernah kena saddle thrombus, di treatment dan survive. Oke. Dadung pegel ya? Enggak, lagi angle yang enak. Aduh. Ini saya ngerekam berdua sama Dadung ya. Cat Lovers ya, Dadung pegangin kamera. Iya, kondisinya adalah kayak gitu. Jadi dokter Arni udah nggak memperbolehkan Molo pulang karena menurut dokter Arni sama seperti dokter yang di klinik sebelumnya, intinya adalah Molo harus di treatment dengan oksigen dan harus masuk inkubator. Jadi suhunya Molo tuh emang udah lebih dingin dari sebelumnya dan harus masuk ke inkubator. Udah saya pulang, saya beresin administrasinya, terus saya pulang, terus di jalan pulang saya tuh search tentang saddle thrombus. Nah di situ tuh saya mulai wah ini ternyata jadi di kepala saya gini, wah ini ternyata jauh lebih serius karena saya tuh adalah orang yang baru ketemu sama Molo kemarin sorenya dan ngerasa nggak ada apa-apa. Terus ketika saya riset, kalau penasaran juga, riset deh, saddle thrombus, SADDLE spasi THROUMBUS. Saddle thrombus itu ternyata adalah kondisi yang parah banget Cat Lovers. Jadi ya udah kayak kanker. Jadi saddle thrombus itu, pokoknya informasi yang saya terima ya, itu adalah penyakit genetis, tidak ada obatnya, hanya bisa ditangani kalau survive. Terus level survive-nya kalau sudah kena serangan 97% tidak survive. Itu tuh bener-bener horor banget lah riset saya itu ya. 97% itu tidak survive. Dan kalaupun ada yang survive, 3%-nya kondisi lumpuhnya nggak bisa disembuhkan. Dan biasanya ekstra umurnya itu hanya sekitar maksimal 6 bulan karena akan ada serangan berikutnya. Wah itu udah horor buat saya. Jadi saya nyampe rumah kondisi belum tidur, kondisi belum tidur, puasa ya, dan berhadapan sama cerita itu tuh saya tuh yang sampai, wah ini ngeri banget. Sampai sekitar jam berapa ya? Jam 11. Kayaknya jam 11 tuh ada telepon ke saya, tapi nggak saya angkat karena saya nggak berani angkat. Dan bener aja, itu adalah kabar buruk pertama yang saya terima tuh, Cat Lover. Jadi jam 11 itu, saya terima informasi dari PetVet bahwa kondisinya Molo kritis. Saya dikirimin video, gambarnya adalah Molo di dalam inkubator. Waduh, parah banget. Saya nggak akan share di sini, tapi saya dikirimin video kondisinya Molo di inkubator jam 11 itu, nafasnya udah susah, udah dikasih selang, dan udah buat saya udah berat banget deh. Saya tuh cuma bilang tolong dampingin Molo karena saya udah tahu ini, saya udah siap nggak siap ini worst pasti gitu. Udah hari itu saya bener-bener nggak berani ngangkat telepon Cat Lovers karena saya nggak siap. Terus PetVet akhirnya bikin grup WhatsApp khusus untuk penanganannya Molo. Isinya adalah dokter Arni, tim dokternya PetVet, ada dokter Eka di situ juga, dan saya di-invite masuk. Itu lagi-lagi horor buat saya gitu ya. Jadi saya memang terupdate sama kondisinya Molo, tapi saya tuh bener-bener
benar-benar dalam kondisi yang nggak terlalu siap untuk menerima kabar gitu ya. Sampai ya udah itu jam 4 sore, saya lupa ya. Saya sebenarnya agak lupa jamnya ya Cat Lovers. Jadi pokoknya saya nerima kabar pertama itu jam 11. Lalu saya jam setengah 3 tuh saya di-invite masuk ke dalam grup perawatannya Molo. Setengah 3, Dokter Eka hadir di situ. Terus Molo drop lagi jam 4. Jam 4 saya dikasih tahu bahwa Molo drop, udah dikasih oksigen sama penghambat. Terus akhirnya saya dapat kabar terakhir adalah jam 4 lewat 10. Jam 4 lewat 10 itu saya dikabarin Molo udah nggak ada. Iya, jadi itu deh. Itu perjalanan saya tuh. Jam 4 lewat 10 itu harapan saya udah hilang akhirnya. Udah patah hati saya. Pecah hati saya gitu ya. Ya udah, saya harus berhadapan sama kondisi bahwa Molo udah nggak ada. Gitu. Jadi jam 4 sore itu ya itu deh perjalanan saya tuh ya malam itu. Apa lagi yang perlu diceritain dong? Jadi selama sampai malam kejadian itu, Molo tetap di pet vet ya Om ya? Oh iya, Sampai jadi tadi. ya itu juga tuh Cat Lovers. Nah ini nih, karena saya nggak siap bahwa saya akan terima kabar yang final kayak begini. Saya kan nggak nyiapin apa-apa. Kabarnya jam 4. Itu yang saya clueless adalah, aduh ini Molo mesti di proses penguburannya adalah kayak apa. Udah itu aja tuh. Jadi ini yang moga-moga bisa diambil dari pelajaran saya ya. Saya kan tinggal di apartemen, saya nggak mungkin atur penguburannya Molo di dekat saya. Yang pertama saya tanya ke kliniknya, apakah ada jasa pemakaman untuk hewan yang dirawat di sana yang nggak selamat. Ternyata nggak ada di pet vet. Lalu itu saya mulai panik tuh, karena itu bener-bener drama dong. Jadi teman-teman, itu bener-bener drama. Jam 4 sore hari Senin menjelang buka puasa, hujan deras di rumah saya. Tadinya saya pikir saya mau saya tuh kenal sama seorang bapak tukang kebun di kebun belakang apartemen saya. Tadinya saya pikir saya mau ke sana, mau minta tolong apakah bisa bantu saya untuk nguburin Molo. Ternyata hujan deras, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya coba ke pemakaman hewan. Ya mungkin karena udah Senin sore, hujan, puasa, udah nggak diangkat. Jadi ada beberapa orang yang akhirnya saya nggak tahu minta siapa lagi, jadi saya minta sama beberapa. Dan yang menolong saya adalah Tias dari Mama Pus. Ini saya nggak tahu Tias akan nonton video ini atau enggak, tapi saya ketolong banget sama informasinya Tias informatif banget. Terima kasih buat tim Mama Pus yang udah bantuin kepanikan saya. Jadi Tias ngasih beberapa alternatif, termasuk kremasi. Jadi yang saya lakukan adalah, karena saya nggak mungkin ngambil Molo hari itu, saya minta pet vet untuk simpan Molo dulu di pet vet, dijagain untuk saya ambil hari Rabu ini. Hari Selasa ini, besok saya ambil untuk saya urus Molo nanti akan kayak apa. Udah sih, itu deh dramanya gitu ya. Jadi itu adalah roller coaster emosi yang saya alamin dari hari Sabtu sampai, ini panjang banget ya dong, saya nggak pernah bikin video ini. Siapa yang nonton coba aja? Nonton dong Om, kita semua pengen dengar cerita Molo ya, Cat Lovers ya. Iya, dan ya Cat Lovers ya, ini aduh, jadi saya tuh lupa. Jadi sejak kejadian hari Sabtu itu kan saya nggak boro-boro mikirin bikin konten gitu ya. Fokusnya adalah ke Molo. Baru banget tadi sebelum kita onin kameranya, saya bilang sama Dung, gue tuh sebenarnya kayaknya sempet syuting konten hari Jumat.
tayang dan kontennya itu adalah tentang molo. Minta tisu dong, maaf ya cat lovers. Dadung ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jadi hari ini tadi kita udah mengantarkan molo ya Om ya. Iya, jadi Terima kasih ya. akhirnya saya kayak berusaha berkontak sama Molo sebenarnya. Dan saya bilang, Molo maunya perginya gimana? Saya nggak tahu. Saya kayak ngerasa teryakini bahwa kayaknya Molo minta dikremasi. Jadi hari ini tadi saya antar Molo dari Pet Vet ke apa dong namanya? Rainbow Bridge. Rainbow Bridge itu posisinya ada di Cinere. Itu untuk kremasi. Rainbow Bridge itu khusus kremasi hewan peliharaan. Itu jadi iya, udah itu aja sih. Saya kayaknya akan tutup konten ini, cat lovers, untuk menang Molo. Ini adalah konten yang saya rekam hari Jumat, sehari sebelum Molo pergi. Konten ini nggak akan saya isi suara. Jadi karena saya pasti nggak akan sanggup ngisi voice overnya. Mungkin nontonnya juga nggak sanggup. Jadi buat sama-sama saya menang Molo, saya minta izin, saya mau posting rekaman terakhir saya yang direkam hari Jumat, sehari sebelum Molo pergi ya.